Anak-anak, peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air ini akan menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Namun, tahukah kamu anak-anak bahwa apabila salah satu tahapan dalam siklus air ada yang terganggu, maka itu dapat menyebabkan suatu bencana. Bencana apa yang dapat diakibatkan akibat terganggunya siklus air? Salah satunya adalah bencana kekeringan. Bagaimana siklus air dapat menyebabkan bencana kekeringan? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi belajar bersama Bu Eka. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Namun sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel pembelajaran ini agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video pembelajaran berikutnya. Anak-anak, sebelum kita mencari tahu kenapa siklus air dapat menyebabkan bencana kekeringan, kita ingat-ingat dahulu materi SPDP yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada saat menari, penari kadang akan bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Nah, apabila digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui oleh penari tersebut selama menyajikan suatu tarian. Anak-anak masih ingatkah apa itu pola lantai? Iya, pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Nah, pola lantai ini dibagi menjadi dua, yaitu pola lantai yang berupa garis lurus dan juga garis melengkung. Pola lantai yang berupa garis lurus ini dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai. Apa saja? Yaitu horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, dan juga segi 5. Sedangkan untuk pola lantai garis lengkung, masih ingat? Apa saja pola pengembangannya? Iya, ada lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan juga garis lengkung ke belakang. Apabila anak-anak ada yang terlupa, silahkan dibuka kembali catatan sebelumnya. Nah, sekarang mari kita cari tahu apa hubungan siklus air dengan bencana kekeringan. Nah, anak-anak, siklus air ini akan menghasilkan air bersih. Nah, pada saat proses penguapan, kotoran pada air itu tidak akan ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Anak-anak, air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Apa itu air tanah? Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan lebih bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia bisa membuat sumur dengan cara menggali lubang. Nah, air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air itu akan menuju ke tempat yang lebih rendah, seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tidak dapat diserap oleh tanah, tetapi diserap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Namun, air ini biasanya lebih kotor anak-anak karena air tersebut mengandung lumpur.
Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan anak-anak. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun akan menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih ini terjadi dalam waktu yang panjang, maka bencana kekeringan akan terjadi. Nah, anak-anak, bencana kekeringan seringkali terjadi pada musim kemarau. Nah, musim kemarau yang berlangsung secara terus-menerus ini dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah berkurangnya sumber air minum. Yang kedua, persawahan menjadi kering dan tanahnya menjadi retak-retak. Yang ketiga, banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air. Yang keempat, akan terjadi gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Yang kelima, penambak ikan tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya karena sumber airnya berkurang. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian yang pertama adalah coba kalian buka buku paketnya halaman 65 ya. Silakan dibaca bacaannya, kemudian dikerjakan latihan soalnya. Dikerjakan di buku tulismu ya. Kita lanjutkan lagi pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak, begitu pentingnya air, maka kita tidak boleh menghambur-hamburkannya. Kita harus menggunakannya secara hemat. Nah, bagaimana cara menjaga dan melestarikan air tanah? Yang pertama adalah tidak menebang pohon secara liar. Yang kedua, melakukan reboisasi di hutan gundul. Masih ingatkah kamu apa itu reboisasi? Ya, reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Kemudian yang ketiga, membuat jalur hijau atau taman kota sebagai ruang terbuka hijau untuk menyimpan air. Yang keempat, membangun perumahan dengan sistem drainase yang baik. Cara yang kelima yaitu tidak membuang limbah cair industri ke tanah, karena dapat mencemari tanah ya anak-anak. Yang kelima, mengolah terlebih dahulu limbah industri agar menjadi ramah terhadap lingkungan. Jadi limbah industrinya untuk zat-zat kimia yang berbahaya dibuang dulu, diolah dulu agar tidak merusak tanah. Yang ketujuh, tidak mengeksploitasi tanah, pasir, tanah liat secara berlebihan. Tentu saja kita harus tetap menanam pohon di sekitar rumah kita, kemudian tetap melestarikan hutan, kemudian membangun taman kota. Agar apa? Agar bumi kita, daerah kita masih tetap bisa menyimpan cadangan air, sehingga daerah kita tidak akan kekurangan air ketika musim kemarau. Nah, selain kita harus menjaga dan melestarikan air tanah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus menghemat penggunaan air anak-anak. Bagaimana cara menghemat penggunaan air? Yang pertama adalah kalian menggunakan air secukupnya saja, seperlunya saja, jangan menghambur-hamburkan air. Yang kedua, matikanlah keran air jika tidak digunakan. Kemudian, yang ketiga, tidak mandi menggunakan bathtub atau berendam. Lebih baik mandi menggunakan shower ataupun dengan menggunakan gayung. Kemudian cara penghematan air yang berikutnya adalah menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Cara penghematan air yang berikutnya adalah dengan mencuci mobil apabila sangat diperlukan. Jangan mencuci mobil terlalu sering. Kemudian cara yang kelima adalah mencuci pakaian sekaligus
tidak masing-masing. Jadi sebaiknya dikumpulkan dulu sehingga agak banyak, baru apabila sudah banyak silahkan dicuci. Nah, anak-anak, sekarang kita ke tugas yang kedua ya. Tugas kita yang kedua adalah membuat poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Buatlah posternya semenarik mungkin ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh referensi gambar poster yang Bu Eka cari di internet. Anak-anak bisa mencari referensi lain, buat sekreatif mungkin, dan jangan lupa diberi warna ya anak-anak agar gambaran kalian terlihat menarik. Digambar di mana, Bu? Tentu saja digambar di buku gambar ya anak-anak. Nah, ini adalah latihan soal untuk hari ini. Ada 10 latihan soal. Jangan lupa ditulis soalnya, kemudian dijawab, dan dikumpulkan ke guru kalian masing-masing untuk mendapatkan nilai. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.